Halo teman-teman, kembali lagi ke acara Staffek Talk. Nah, untuk Staffek Talk kali ini kita memasuki season 2. Nah, pada season 2 episode pertama ini kita akan lebih fokus ke luring. Untuk yang kemarin kan kita udah dapat nih info-info bagaimana perbedaan kehidupan daring sama luring. Dan kali ini kita akan lebih mendalam ke luringnya dan bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif selama kuliah offline. Nah, untuk kali ini kita kedatangan Halo teman baru nih. teman-teman, perkenalkan nama aku Intan Marta Puspitasari, biasa dipanggil Intan, dan aku dari jurusan Sastra Inggris Angkatan 2020. Salam kenal. Oh iya, saya baru ya di sini. Oh iya, kita juga belum kenalan sama host Iya kita nih. ini. Untuk perkenalkan, nama saya Dias Rossi Feliziano, angkatan 21 dan prodi saya sastra Inggris. Sama Mbak Intan. Nah, untuk pada episode kali ini nih, kita kan ini akan menguak bagaimana cara menjadi mahasiswa produktif selama berkuliah ya. Untuk yang pertama nih, untuk pada Mbak Intan, selama berkuliah offline itu bagaimana, Mbak? Oke, jadi selama kuliah offline ini jujur agak kaget juga ya, soalnya sebelumnya itu kita hanya menggunakan platform online seperti Zoom atau Google Meet, tapi kali ini di kuliah offline kita dituntut untuk pergi ke kelas tiap hari, terus belum lagi jika jadwalnya itu ada dari jam 7 pagi sampai sore. Nah, itu benar-benar menguras tenaga buat kita yang terbiasa di kuliah online gitu. Iya, ini buat Mbak Intan juga nih. Nah, itu kan jam 7 sampai jam 4 ya, Mbak? Iya. Itu kan nggak mungkin cuma kelas aja. Iya. Atau mungkin Mbak Intan nih punya kesibukan yang lainnya waktu offline. Oh ya, untuk kesibukan di offline ini, jadi selain mengikuti kelas pada umumnya, aku juga join di beberapa kepanitiaan. Jadi aku juga join di beberapa kepanitiaan di jurusan. Itu ada sekelas kepanitiaan nasional ataupun yang tingkatnya hanya sebatas prodi gitu. Jadi untuk mengisi waktu luang, di sisi lain aku harus pergi ke kelas-kelas gitu Nah, sih kalau aku. Kalau kamu sendiri gimana? wah, kalau saya nggak ikut apa-apa ya, Kak. Oh, jadi mahasiswa kupu-kupu ya? Iya, enggak dong. Oh, Kalau enggak. dari saya nih di sastra Inggris kemarin itu kan baru kalau nggak salah ada divisi perfilman ya. Oh iya, 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 divisi baru ya? iya divisi baru itu. Itu yang buat satu kelas teman saya sasing. Oh, Iya, isi. ada Keren. kepalanya ya 3 orang. Saya itu ya kayak BPH-nya lah bisa Isi, dibilang. isi. Oke. Jadi, apa sih yang menginspirasi kamu untuk akhirnya membentuk divisi perfilman ini Nah, di Sasing? ini nih Kak. Nah, di kumpulan teman-teman saya itu ya banyak orang-orang yang Kak suka film atau linguistik, literatur. Kan kebanyakan dari sastra Inggris kan itu. Ya. Kita ada literatur sama linguistik. Nah, memang banyak anak yang literatur kan. Tapi kalau dipakai linguistik itu juga bisa perfilman juga. Oh, isi. Ya. Oh, jadi berangkat dari hobi gitu ya? Iya, Dan berangkat. kegemaran pada Iya. literatur, terus kalian mendirikan divisi. Iya, Keren. bukan mungkin juga ada hal lain tapi saya nggak boleh bilang. Oh iya, oke. Nah, untuk Mbak Intan sendiri nih, Mbak Intan itu gimana bagi waktunya selama kayak kuliah itu dan juga ada organisasi nih juga. Ya, jadi untuk membagi waktu ini adalah ketika aku ada kelas pagi gitu ya sampai sore. Nah, kebetulan kelasku itu seperti yang udah aku mention di awal tadi kalau sampai jam 4. Nah, sisanya dari jam 4 mungkin sampai malam itu baru aku bisa ikut rapat di kepanitiaan gitu. Jadi, selain mengikuti di kelas-kelas itu, aku juga bisa membagi waktu di kepanitiaan itu tanpa melewatkan kegiatan rapat gitu. Iya, wah ini nih teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut aktif dalam berorganisasi dan juga ingin berkuliah juga. Nah, ini buat saran aja buat teman-teman. Harus bisa bagi waktu dan juga kalau bisa lebih mengatur ya. Iya, Iya. betul. Jadi kita harus manajemen waktunya itu ditingkatkan ya teman-teman. Jadi walaupun kita mengikuti organisasi atau kepanitiaan, jadi akademik kita atau dunia perkuliahan kita itu tidak akan terganggu. Nah. Jadi nilai kita tetap bisa diambang maksimal gitu ya. Iya nih, kalau bisa teman-teman itu jangan lebih condong salah satu ya, kayak Betul. condong kuliah aja, kalau bisa sama rata.
Nah, ini nih buat Mbak Intan nih yang 20 ya. Nah, yang 20 kemarin kan dua ya, kebanyakan daring dan juga luring. Iya. Nah, kalau nggak salah daringnya berapa lama, Kak? Daringnya itu dari semester 1 sampai semester 4. Waduh. Jadi hampir 2 tahun. Kita itu 2 tahun offline, 2 tahun online gitu kan. Jadi Iya. makanya aku di semester ini agak shock juga gitu ketika ada kuliah offline. Nah, kalau dari Mbak Intan sendiri nih, kan kayak offline itu mendadak kan. Dan Iya, mendadak. kalau Mbak Intan sendiri itu kan belum ketemu temennya selama 2 tahun, tapi saling kenal lewat kayak WA atau Zoom. Iya. Nah, itu gimana Mbak waktu pertama kali bertemu dengan temennya? Oh ya jujur pengalaman pertama offline itu agak awkward ya ketika ketemu teman-teman itu ya, walaupun di sisi lain kita udah komunikasi lewat online, tapi kan mesti agak beda ya rasanya kalau Iya. offline dan online itu pasti beda feel-nya. Nah itu aku coba approach, coba ngajak ngomong mereka, entah ngobrol apapun yang bisa kita obrolin ya aku cobalah untuk istilahnya pendekatan gitu kan. Iya. Supaya nanti aku juga lebih nyaman kepada teman-temanku, dan akhirnya teman-temanku itu kebanyakan welcome gitu. Jadi apa yang aku ketahui di online itu akhirnya juga terbawa di offline kalau mereka itu baik gitu. Dan apa yang aku ekspektasikan sebelumnya takut nggak ada teman itu alhamdulillah nggak terjadi gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Wah, kalau complicated sih Kak. Kalau dari aku itu awalnya kan kita pertama semester 1 ya. Semester 1 itu banyak kan online. Online. Sorry. Nah, waktu online itu di teman-teman lakiku semua itu kayak buat Discord. Oh, iya, kayak grup gitu ya? Iya, kayak grup Discord gitu. Nah, mulai saling kenal dari situ, kayak awalnya cuma ngejokes dan juga saya bagi-bagi, oh ini cewek cantik. Nah, Iya. nah kan biasa ya Udah dia. biasa cowok itu Udah mah. biasa cowok-cowok. Tapi enggak, kebanyakan semua cowok gitu ya. Iya. Awalnya dari situ, habis itu waktu offline itu kita langsung kenal satu sama lain. Jadi udah nggak ada awkward gitu, kayak kan udah kebiasaan kak telepon lewat Discord itu, lewat channel. Jadi udah terbiasa ngobrol di online itu ya. Iya, jadi mulainya dari situ. Nah, buat yang pertama ini ya dari aku banyak sih culture shocknya. Iya. Kayak ya apa di Surabaya itu kebanyakan orangnya itu ya Iya. Seperti yang diketahui ya. kasar-kasar ya bisa Betul. dibilang gitu. Tapi ya beberapa juga ada yang baik kok. Temen aku banyak yang baik juga. Tapi juga ada nah ini yang aku takutin nih kak. Waktu pertama datang ke Surabaya itu ya. Iya. Kan biasanya orangnya itu Surabaya, kebanyakan aku lihat kan kayak gitu biasanya, wah rame-rame gitu. Nah ini mumpung alhamdulillah teman saya ada yang baik, jadi waktu makrab itu dia datangnya aku ke stasiun, habis itu ngajak Oh kemana-mana. iya. Jadi Iya. tetap care gitu ya sama. Iya. Nah buat ini nih, buat Mbak Intan, waktu kesan pertama kali masuk gitu gimana kak? Oh iya, Offline. aku jujur ingat pertama kali masuk itu rasanya kayak jantungku itu berdebar-debar gitu ya. Iya. Takut gitu, soalnya biasanya ketemu dosen itu hanya lewat Zoom atau Google Meet, tapi ini kok Lewat kotak kecil. iya secara nyata gitu. Dan kan kita sasing ya, itu full Inggris kan. Iya. Ya, you know lah, beda kalau kita ngomong di online sama offline itu pasti beda feel-nya. Kayak offline itu lebih lebih menuntut kita untuk pede pol gitu kan. Iya. Dan nggak usah mikirin tentang grammar, yang penting kamu itu berani Kamu bisa, speak iya, gitu. ngomong. Nah itu sih culture shock. Nah, iya, ini juga lagi nih di sastra Inggris. Nah, waktu online kan teman-teman itu kalau online kebanyakan tanya lewat chat ya. Iya betul. Nah, ini kalau offline kan langsung harus bisa angkat Iya, tangan, apalagi iya. ngomong. Nah, apalagi di sastra Inggris itu harus pakai kayak bahasa Inggris, dan teman-teman itu kalau bisa nggak apa-apa kalau nggak bisa dari sastra Inggris ya ini. Kalau nggak bisa bahasa Inggris itu diselingi bahasa Indonesia. Iya, it's okay. Iya. Nah, ini buat Mbak Intan nih, kan udah lama ya, kayak 2 tahun gak ketemu, baru ketemu lagi. Nah, waktu libur setelah kayak biasanya 3 bulan ya libur paling panjang itu, setelah ketemu temen lagi itu gimana kak rasanya? Rasanya pasti seneng ya, soalnya finally aku ketemu mereka nih. Jadi kan ini Iya. pertama kali ketemu, jadi aku harus menciptakan kesan yang baik
di depan mereka. Jadi walaupun kita udah terbiasa komunikasi online, jadi kita offline di di masa offline itu kita harus tetap profesional, baik, dan apa yang udah kita obrolin sejauh ini itu alhamdulillah juga nyambung dengan teman-temanku. Gitu Iya, sih. iya. Jadi gimana Mbak tadi kayak bisa nyanggul lagi sama temennya gitu. Jadi tetap ngobrol sih, kayak Oh. misalnya, nah ini sih aku mau sharing juga ya. Iya. Aku itu kebetulan kan suka volley. Nah Oh. temanku ini juga kebetulan suka gitu. Jadi kan satu Satu hobi. satu hobi. Nah itu kita sering ngomong ngobrol gitu kan. Nah akhirnya ketika di offline itu pas ada pertandingan volley, nah itu aku bisa nonton dengan mereka. Nah ini kan juga menciptakan Iya, iya, iya. pertemanan yang baik kan, Iya. lebih close ke mereka. Ya, gitu jadi sih. kayak ada rasa intimasinya lebih Betul. kerasa ya. Nah, kembali lagi ke kampus nih Kak, topik perkuliahan. Nah, kalau Mbak Intan sendiri nih, kalau biasanya nggak dapet tugas kuliah gitu, biasanya ngapain aja? Oh ya, kalau nggak dapat tugas kuliah itu aku biasanya pergi sama teman-teman ya, healing lah tipis-tipis. Jadi refresh otak ketika nanti kita disuruh analisis apa paper, movie kayak gitu kan, jadi Iya. fresh lagi. Nah itu biasanya pergi sama teman-teman cari kuliner gitu sih. Ya walaupun di di pinggir jalan, kuliner di pinggir jalan itu nggak apa-apa, it's okay. Rasanya mantap juga. Iya, kuliner apalagi di Surabaya itu juga banyak kuliner dan Betul. walaupun masih tetap pagi jam 2 itu juga ada yang jualan. Ya, ya. Nah, ini kembali lagi Mbak ke topik kayak tugas ya. Nah, ini kan teman-teman belum tahu bagaimana sastra Inggris itu seperti apa sih Gimana tugasnya sih kira-kira. kehidupannya gitu Iya. ya. Jadi kalau di sastra Inggris itu mungkin kebanyakan orang berpikir ya, wih sastra Inggris mungkin orangnya pasti udah Pintar bahasa jago Inggris. bahasa Inggris gitu ya. Tapi satu sih yang harus kalian ketahui, kita itu nggak hanya belajar tentang grammar, speaking gitu ya. Kita itu analisis kayak puisi, movie, terus Iya, karya-karya story juga. sastra gitu ya. Nah terus kita juga belajar tentang tata bahasanya, kayak gimana kata itu terbentuk, terus gimana struktur kata itu bisa digunakan dalam bahasa tersebut gitu. Jadi nggak hanya melulu tentang belajar tentang grammar, gimana tentang speaking gitu kan. Gitu sih kalau so far. Kalau kamu sendiri mengalami masuk di dunia sastra Inggris gimana? Wah, waktu pertama kali itu ya Kak, kan oh ya teman-teman ini jangan lupa ya, sastra sama pendidikan itu berbeda. Oh iya iya betul. Nah, kalau pendidikan itu biasanya kayak aku itu ya agak marah sebenarnya di luar itu. Ini sharing aja ya. Iya. Kayak kamu di mana? Sastra Inggris Kak. Oh, sastra Inggris mau jadi guru. Lah, kok jadi guru? Itu kan tugasnya pendidikan. Iya. Nah, kalau di sastra Inggris itu sama seperti katanya Mbak Intan gitu, lebih banyak mempelajari tentang karya-karya Sastra. iya sastra. Walaupun dari segi film, segi novel, puisi, dan bukannya hanya dari itu, kita juga meluas ya Kak. Iya. Kayak juga harus tahu bagaimana Culture gitu. iya culture-nya. Nah, dan culture itu yang paling sulit itu tiap bahasa berbeda. Betul. Dan tiap kata itu memiliki culture sendiri. Betul betul betul. Iya. Jadi kita belajar tentang bagaimana bahasa itu terbentuk dan berkaitan dengan budayanya gitu Iya. ya. Apalagi waktu budaya Amerika, kebanyakan kan budaya Amerika sama British ya. Western. Iya, western kebanyakan. Nah, ini nih kalau dari Mbak Intan sendiri nih, kan biasanya tugas sastra Inggris itu kayak kelihatannya banyak gitu, analisis novel, puisi. Iya. Nah, ini kan juga ada matkul kayak literatur gitu ya, Kak. Iya. Literatur itu kalau jujur dari saya nggak suka karena tugasnya yang sebegitu banyak dan juga Harus membaca iya, karyanya, apalagi kayak novel gitu membuat harus analisis. iya. Kalau dari Mbak Intan sendiri nih, kalau tugasnya banyak ya biasanya. Itu gimana kakaknya bagi waktu kuliah offline ini? Oh ya, jadi untuk tugas ini lebih membantu ketika aku sharing dengan teman-temanku. Nah, satu kelas kan misalnya tugasnya sama ya, analisis movie ini gitu ya. Misalnya kemarin itu movie The Namesake gitu ya. Nah, itu kita
habis nonton, misalnya aku dan temanku itu nonton, nah habis nonton itu kita bisa sharing, terus disuruh cari aspek culture, misalnya assimilation, terus acculturation, nah itu kita bisa sharing, oh Iya. assimilation itu di part ini loh, di bagian ini loh di movie ini, nah itu sangat terbantu sih. Jadi dengan sharing kepada teman, saling membantu itu membuat kita menghilangkan beban tugas yang segitu banyaknya. Iya, terima kasih buat dari saya sendiri sebenarnya itu apa departemen movie itu ya. Itu Oh, dari iya. situ, buat dari teman-teman suka nonton film, Film. ya ecek-ecekan DC Marvel gitu. Iya. Ya dari situ kayak oh nonton film bareng dan juga itu saling analisis juga. Maka dari itu bisa muncul. Sharing juga ya berarti. Iya. Berarti divisi kamu itu sangat membantu kamu untuk masuk ke sasi ini ya. Iya. Maksudnya ke tugas-tugasnya gitu ya. Keren sih. Lebihnya ke anak-anak teman-teman ini sih sasing sih. Sebenarnya dari pendidikan itu juga bisa ikut kayak sharing-sharing kan juga bisa kan kayak menggabungkan pendidikan sama perfilman kayak cara mengajar melalui gitulah Kak. Nah, sepertinya udah banyak nih udah yang dibilangin. Iya, udah ngobrol seru nih ya terkait Iya. sasing. Jangan lupa kalau kalian mau tanya-tanya seputar sastra Inggris apalagi di UNESA itu bisa tanya Feel free CP ke saya atau yes Mbak atau Intan. aku gitu. Nah, terima kasih buat teman-teman karena karena videonya udah selesai. See you next time. Bye.